Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga. Kembali lagi di sini dengan saya Maruli Tuasiaan akan memberikan materi-materi pembelajaran Penjaskes atau pendidikan jasmani atau yang dikenal juga dengan olahraga atau sekarang di kurikulum nasional itu disebut dengan PJOK, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Oke, hari ini seperti biasa kita masih di materi permainan bola kecil ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bulu tangkis. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tentang tenis meja. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan tenis meja. Tenis meja itu dibuat di Inggris atau diciptakan di Inggris sekitar abad ke-19, di mana dimainkan oleh orang-orang kelas atas sebagai permainan indoor setelah makan malam. Tenis meja mempunyai beberapa nama, salah satunya adalah Wave-Wave. Kemudian permainan ini dikembangkan oleh tentara-tentara Inggris dan India atau Afrika Selatan, di mana mereka membawanya kembali ke Inggris sebagai buku disusun di tengah meja. Ya, jadi bayangin susun di tengah meja tuh buku-buku sebagai net. Ya, jadi meja-meja itu disusun di tengah meja. Setelah habis makan malam, mereka bermain itu di tengah-tengah mejanya kasih buku-buku sebagai net. Di mana dua buku berfungsi juga sebagai pemukul bola. Ya, memukul bola. Nah, saat itu masih menggunakan bola golf, ya, masih menggunakan bola golf. Berarti belum ada tuh bola tenis meja. Jadi setelah mereka selesai makan, mereka menaruh meja, kemudian menyusun dengan buku-buku sebagai netnya, dan mereka memegang satu orang memegang satu buku dan mainannya dengan bola golf. Itu pertama kali sejarah tenis meja berkembang ya. Nah, setelah berkembangnya tadi dengan permainan-permainan oleh tentara-tentara Inggris, kemudian tentara India, tentara Afrika Selatan, di tahun berikutnya dikenal juga dengan nama pingpong. Nah, nama pingpong ini digunakan hampir semua negara sebelum perusahaan Inggris J. Quist dan Son Ltd menjadikannya merek dagang pada tahun 1901. Itu tadi sejarah singkat tentang permainan tenis meja. Oke, berikutnya adalah alat-alat yang digunakan untuk permainan tenis meja. Permainan tenis meja, alat-alat yang digunakannya adalah yang pertama satu adalah raket, kedua adalah bolanya, kemudian yang ketiga adalah mejanya. Oke. Nah, ukuran berat dan bentuk raket tidak ditentukan, tetapi daun raket harus datar dan kaku. Oke. Daun raket minimal 85% terbuat dari kayu, diukur dari ketebalannya. Lapisan perekat di dalam kayu dapat diperkuat dengan bahan yang berserat. Oke, raket tenis meja sekarang bentuknya bermacam-macam, ada yang bulat dan yang lain-lain. Ya, pada zaman dulu bentuknya kotak, tapi sekarang yang tahun ini sudah diciptakan sekarang ada berbentuk bulat. Oke, setelah tadi kita melihat raket atau bat ya, yang sekarang dikenal seperti bat untuk tenis meja. Oke, sekarang kita masuk ke bola. Yang kedua adalah bola. Bola yang digunakan adalah bola tenis meja berdiameter 40 mm, beratnya 2,7 gram, biasanya berwarna putih atau orange, dan terbuat dari bahan selulosa yang ringan. Pantulan bola yang baik apabila dijatuhkan ketinggian 30,5 cm akan menghasilkan ketinggian pantulan pertama antara 23 sampai 25 cm. Oke, setelah tadi kalian lihat tata cara bola pingpong, sekarang kita masuk ke alat yang terakhir,
ya, ini yang harus ada. Sebetulnya kalau nggak ada pun kita bisa menggunakan meja-meja yang lain. Oke, yang ketiga adalah meja lapangan tenis meja. Lapangan tenis meja, permukaan atasnya memiliki ukuran tertentu dan tentunya harus bisa memantulkan bola pingpong. Oke, ukuran lapangan tenis meja secara penuh adalah memiliki panjang 2,74 meter dan lebar 1,525 meter. Dan tinggi tenis meja 76 cm yang dihitung dari permukaan tanah. Oke, setelah melihat yang mesti ada saat kita bermain tenis meja atau peralatan yang mesti kita pakai saat bermain tenis meja, sekarang kita masuk ke cara bermain. Nah, cara bermain itu juga terbagi-bagi, ya. Yang pertama kita harus tahu adalah pegangan raketnya, pegangan raket atau pegangan bat saat bermain tenis meja. Nah, pegangan tenis raket atau pegangan tenis meja itu ada dua, ada pegangan forehand dan pegangan backhand. Oke, kita lihat video contoh-contoh berikut ini. Oke, kemudian setelah kita tahu cara pegang raket yang baik, ya, cara memegang raket yang baik tadi seperti forehand dan backhand. Nah, kita harus tahu apa sih dasar-dasar permainan tenis meja itu. Dasar-dasar permainan tenis meja yang perlu kita siapkan adalah gerakan siap sedia atau stance, ya. Yang pertama adalah square stance, ya. Square stance itu juga dibagi ada dua. Yang pertama adalah square stance. Square stance adalah posisi badan menghadap penuh ke meja. Biasanya posisi ini digunakan untuk siap menerima servis dari lawan atau siap kembali setelah mengembalikan pukulan dari lawan. Contohnya seperti ini. Oke, stance yang kedua adalah side stance. Side stance adalah posisi badan menyamping, ya, baik ke samping kiri maupun ke samping kanan. Pada side stance, jarak antara bahu ke meja atau ke net harus lebih dekat. Contohnya seperti Oke, gerakan yang berikutnya adalah service, ya. Service ini sangat penting dalam semua permainan, terutama permainan yang menggunakan bola, ya. Ya, maupun di permainan bola besar atau permainan bola kecil, service adalah sangat penting, ya. Karena service adalah awalan pukulan atau pukulan pertama sebelum permainan. Oke, service adalah gerak memukul bola pertama dalam permainan dengan cara memantulkan terlebih dahulu bola tersebut ke meja, kemudian dipukul dan bola harus melewati net. Oke, contoh servis berikut ini. Oke, tadi adalah sejarah singkat dan beberapa teknik dasar permainan tenis meja atau pingpong. Oke, jadi lakukanlah di rumah atau bermain dengan teman kalian. Jika kalian tidak punya tenis meja atau meja tenisnya, kalian bisa menggunakan meja yang lain. Seperti tadi saya contohkan di awal di sejarah bahwa tenis meja itu nggak mesti main di meja tenis, ya. Awalnya aja menggunakan meja makan, kemudian ditambahkan buku-buku untuk netnya dan buku untuk memukul. Ya, kalian bisa lakukan seperti itu. Apalagi di masa pandemi ini, masihnya di dalam masa pandemi corona ini atau virus corona, ada baiknya kalian melakukan kegiatan-kegiatan olahraga untuk meningkatkan imunitas kalian. Oke, jangan lupa like and subscribe, komen boleh di bawah sini. Tolong komen yang baik-baik, karena saya sebagai guru juga masih harus belajar, tetap belajar sama seperti kalian yang menyaksikan video ini. Pasti kalian juga belajar untuk mengetahui sejarah permainan-permainan yang lain. Oke, jadi stay tune terus. Jangan lupa like and subscribe dan comment. See you next video. Bye bye.